Kami dari kelompok A6 pada saat ini akan mempresentasikan tentang proyek kami yaitu House of Millennials. Di sini ada Oktadian Rakmandi, ada Fauzan Ferdian, ada Arif Fauzan, ada Martin Adamas, dan ada Ade Nadifa. Next. Yang pertama yaitu company profile. Jadi nama perusahaannya yaitu PT Ciputra Development yang dimiliki oleh Dr. Insinyur Ciputra. Berdiri sejak 22 Oktober 1981. Bidang usahanya yaitu properti developer dan industrinya itu properti. Next. Selanjutnya yaitu empati map. Next. Jadi di sini yang pertama ada what they feel, itu ada harga yang mahal, fasilitas dan akses jalan yang baik, interior rumah dan desain terlalu kecil, serta konsep bangunan cocok untuk milenial. Berikutnya ada what they see. Pertama ada lingkungan Citraland yang mewah, rumahan yang cukup mahal, rumahan eksekutif, fasilitas yang memadai, rumah terlihat nyaman, desain rumah simpel namun menarik, dan rumah cocok untuk pasangan yang baru menikah. Selanjutnya ada gains atau needs, fasilitas memadai, lokasi strategis, penawaran harga yang lebih murah, keamanan dan kebersihan lingkungan tempat tinggal, serta kerjasama dengan bank untuk peminjaman KPR cicilan rumah. Berikutnya ada pains or fears, ada harga mahal dan out of budget, ada akses jalan yang terpencil dan jarak antar rumah yang jauh, ada kondisi lingkungan yang lebih individualis, akses tempat kerja, serta jauhnya perjalanan menuju rumah ibadah. Berikutnya ada what they hear. Yang pertama ada perumahan berkelas dan elegan, minimalis, modern, serta nyaman, strategis dari segi lokasi perumahan, serta fasilitas yang mumpuni, bagus namun terpencil, minimalis, serta perumahan mewah namun mahal. Dan yang terakhir ada what they do. Yang pertama ada nyaman tinggal di lingkungan Citraland, namun masih mempertimbangkan dari segi harga dan akses jalan masuk rumah. Kedua ada melakukan survei pertimbangan segi lokasi, dana, fasilitas keamanan, akses jalan untuk membeli rumah di masa depan. Next. Selanjutnya ada define. Oke, yang pertama nih untuk user milenial, need-nya itu rumah dengan harga yang tidak terlalu mahal. Insight-nya yaitu pada dasarnya gaji ideal dari fresh graduate di Indonesia rata-rata berkisar antara 4 sampai 10 juta rupiah. Saat ini gaya dan kehidupan para kaum milenial berbeda dengan generasi sebelumnya, di mana beberapa dari mereka akan lebih kesulitan menabung. Sedangkan harga tanah yang semakin mahal karena perkembangan zaman dan banyak orang yang membutuhkan tempat tinggal tentunya. Sehingga mereka membutuhkan hunian yang sesuai dengan budget dan tidak terlalu mahal. Selanjutnya ada user calon penghuni. Needs-nya yaitu akses jalan yang mudah untuk mencapai cluster house dan tempat-tempat lainnya seperti mall, supermarket, sekolah, dan lain sebagainya. Insight-nya itu rumah merupakan suatu hunian yang akan ditempati oleh pemiliknya dalam jangka waktu yang lama. Mengingat harga rumah semakin mahal, maka pertimbangan dalam melakukan pembelian akan dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti lokasi, bangunan, harga, dan fasilitas yang diberikan. Maka penunjang lainnya dan akses perumahan juga dinilai penting bagi penduduk karena keseharian dan kegiatan mereka akan dilakukan di sekitaran rumah tersebut. Hal ini termasuk akses jalan, potensi banjir, kedekatan lingkungan pada tempat-tempat tertentu yang sudah disebutkan. Next. Selanjutnya ada user calon penghuni. Untuk needs-nya kondisi lingkungan yang nyaman, tentram, interaksi yang baik dengan tetangga. Selanjutnya dari insight, lingkungan rumah yang merupakan tempat di mana kita tinggal sehari-hari. Oleh karena itu penting untuk memiliki lingkungan yang baik dan nyaman, seperti adanya keharmonisan antar tetangga, kenyamanan dalam lingkungan sendiri, kondisi environment yang sejuk, lingkungan kondusif, dan juga keamanan tempat tinggal. Selanjutnya ada calon penghuni atau milenial. Dari needs-nya, aksesnya nyaman dan cepat jika ke kantor dan ke sekolah. Kemudian insight-nya, dikarenakan saat ini mobilitas kehidupan sangat tinggi, salah satu pertimbangan konsumen saat membeli rumah juga adalah akses jalan untuk pergi ke kantor sekolah. Lokasi perumahan yang strategis
sudah banyak pemukiman tidak terpencil dan memiliki akses jalan tol untuk pergi ke berbagai tempat juga menjadi penunjang pemilihan rumah. Salah satu hal yang paling sering dikeluhkan beberapa konsumen adalah jauhnya akses dan rumah yang dianggap terpencil, sehingga jika pergi ke kantor atau sekolah memakan waktu yang lama, belum lagi jalanan yang macet. Sehingga banyak yang penduduk memilih perumahan yang dekat dengan kantor tempat kerja atau sekolahnya, atau perumahan yang memiliki ruko office atau pusat edukasi sekolah dalam perumahan tersebut. Selanjutnya user dari calon penghuni, needs-nya tempat ibadah. Insight-nya, Indonesia merupakan salah satu negara beragama di mana masyarakatnya menganut dan menjalankan aktivitas keagamaannya secara rutin. Maka alangkah baiknya jika perumahan memiliki atau mempunyai akses dekat untuk gedung gereja, masjid guna memfasilitasi warganya untuk beribadah secara rutin. Selanjutnya, user calon penghuni dan milenial yang needs-nya fasilitas lingkungan rumah yang memadai. Insight-nya, saat ini tolak ukur dalam menilai sebuah rumah bukan hanya dari desain dan lokasinya, namun berdasarkan survei kelompok kami, fasilitas penunjang lainnya juga bisa dijadikan salah satu daya tarik dalam mencari konsumen tinggal pada perumahan tertentu. Fasilitas biasanya menjadi salah satu hal yang membuat sebuah rumah berbeda dengan cluster house lainnya dan semakin menarik penawarannya, maka eksklusivitas dan permintaan terhadap rumah di lingkungan semakin tinggi. Beberapa fasilitas yang dibutuhkan adalah supermarket, restoran, tempat makan, apotik, klinik gerai, dan lain-lain. Selanjutnya, yang dari milenial, needs-nya desain dan interior rumah yang bagus, simple, dan elegan. Insight-nya saat ini banyak dari millennials yang lebih memilih desain rumah yang minimalis dan simpel, sehingga rumah terlihat lebih rapi dan ringkas, sehingga mereka membutuhkan rumah dengan interior yang modern namun simpel. Penyusunan tata ruang juga perlu dikondisikan. Jika beberapa rumah memiliki ukuran kecil, maka letak posisi segala ruangan dalam rumah harus didesain secara optimal, sehingga desain bangunan tetap artistik namun efisien. Selanjutnya ada user dari milenial, needs-nya kerjasama KPR dan bank untuk pelunasan atau pembelian rumah. Insight-nya umumnya saat ini ketika milenial membeli rumah, mereka belum mampu membeli rumah secara full cash payment, sehingga mereka membutuhkan bantuan simulasi perhitungan KPR dalam menentukan angsuran dan pembayaran rumah. Beberapa perumahan juga biasanya mengadakan kerjasama kepada bank-bank untuk membantu konsumen dengan memberi pinjaman untuk pelunasan pembelian rumah. Selanjutnya dari ideation. Nah, ini singkat aja, reverse-nya itu intinya itu kami perumahan middle class, perumahan memiliki pagar, akses jalan lain yang lebih dekat dengan hunian, terus eliminate-nya aplikasi interior secara berlebihan lebih baik dibuat opsional sesuai selera. Kemudian put to other use, yang pertama kawasan villa elit, pembangunan daerah urban lebih maju, kemudian penginapan kontrak persewaan rumah. Untuk substitute, ada interior rumah lebih baik, luas bangunan yang kecil, rumah tingkat bukan melebar, terus carport lebih luas. Terus dari combine-nya, ada taman rekreasi dan jogging track, clubhouse dan fitness untuk umum, kafetaria, dan ruko office jadikan satu tempat. Terus adaptasinya, yang pertama ada environment, loft bedroom, agar ruang rumah lebih terasa luas dan taman gantung. Yang terakhir dari modify ada smart home service, smart lock, automatic garage, dan electronic gate access. Nah, ini penjelasan dari scamper map-nya kami. Yang pertama ada substitute, yang pergantian beberapa elemen rumah dan fasilitas yang sudah ada untuk memperbaiki komponen sesuai kebutuhan konsumen. Yang pertama yaitu mengganti dan memperbaiki interior rumah agar lebih baik sesuai terhadap selera milenial. Karena berdasarkan hasil survei kami, beberapa masyarakat mengeluhkan desain interior yang terlalu biasa dan kurang menarik. Yang kedua, luas bangunan yang sempit yang kurang bisa menjadikan kesan rumah yang lebih besar dan luas. Yang ketiga, carport yang lebih luas dengan memperhatikan permintaan konsumen berdasarkan survei yang dilakukan. Selanjutnya ada combine. Yang pertama, taman rekreasi untuk penduduk sekitar yang dibangun di area jogging track sehingga suasana jogging track bagi penghuni lebih nyaman, tentram, dan hijau. Hal ini akan menghemat area pembuatan jogging track jika diletakkan secara terpisah. Yang kedua ada kafetaria yang dapat dijadikan satu dengan ruko
office yang membuat area perumahan semakin ramai dan strategis sebagai lokasi pemukiman dan lingkungan kerja yang maju. Yang ketiga, untuk menunjang kebutuhan fasilitas, perumahan bisa menyajikan clubhouse yang dapat dijadikan sebagai free facility untuk penduduk yang memiliki rumah di tempat tersebut dan memperbolehkan masyarakat umum untuk juga memakai fasilitas tersebut dengan melakukan pembayaran atau membership. Hal ini dapat menjadikan kawasan perumahan memiliki revenue stream baru dan mampu memuaskan pelanggan dalam memberi fasilitas clubhouse. Saya melanjutkan dan ini ada jadi adaptasi lingkungan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan dari konsumen. Yang pertama ada open environment, jadi yakni pembuatan lingkungan perumahan lebih terbuka, hijau, dan asri sehingga pemukiman memiliki lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi penghuninya. Dan yang kedua, jika rumah saat ini dijual dengan luas bangunan yang lebih kecil, maka untuk membuat kesan rumah tetap besar, interior dapat dibuat secara low level, di mana tempat tidur dan beberapa ruangan dalam rumah dibuat secara bertingkat. Karena rumah yang sempit dan tidak memungkinkan untuk penghuni memiliki taman yang luas, maka hunian bisa menawarkan untuk calon konsumen memiliki tanaman gantung di rumah dan membuatkan akses maupun fasilitasnya. Nah, yang selanjutnya poin modify, jadi melakukan modifikasi terhadap layanan dan fasilitas agar semakin nyaman digunakan. Nah, yang pertama ada smart home service, di mana akses untuk lampu, listrik, air itu diintegrasikan dengan teknologi otomatis, sehingga memudahkan penggunanya dalam mengelola rumah. Lalu mengimplementasikan smart lock menggunakan kartu atau sidik jari, sehingga keamanan hunian semakin baik dan menghindari dari pembobolan maling pencurian rumah. Akses masuk klaster bisa dilakukan dengan menggunakan kartu akses khusus pemukim agar menjadikan kawasan lebih aman dan tidak sembarang orang bisa masuk dalam kawasan tersebut. Nah, ada juga electronic gate, yaitu agar penduduk merasa lebih mudah untuk memasukkan mobil mereka dalam carport tanpa harus menggunakan kunci yang terkadang itu bisa hilang. Next. Kemudian scan permapnya. Yang pertama ada substitute, yaitu ada mengganti dan memperbaiki interior rumah agar lebih baik dan sesuai terhadap selera milenial. Karena berdasarkan penelitian survei, beberapa masyarakat mengeluhkan desain interior yang terlalu biasa dan kurang menarik. Kemudian yang kedua, luas bangunan yang sempit yang kurang bisa menjadikan kesan rumah yang besar dan luas. Yang ketiga, carport yang dibuat lebih luas dengan memperhatikan permintaan konsumen berdasarkan survei yang dilakukan. Kemudian combine, yang pertama ada taman rekreasi untuk penduduk sekitar yang juga dibangun di area jogging track, sehingga suasana jogging jika diletakkan secara terpisah. Kemudian kafetaria yang dapat dijadikan satu dengan ruko office yang membuat area sekitar perumahan semakin ramai dan strategis sebagai lokasi pemukiman dan lingkungan kerja yang maju. Kemudian yang ketiga, menunjang kebutuhan fasilitas, perumahan bisa menyediakan clubhouse yang dapat digunakan sebagai free facility untuk penduduk yang memiliki rumah di tempat tersebut dan memperbolehkan masyarakat umum untuk juga memakai fasilitas tersebut dengan melakukan pembayaran atau membership. Hal ini dapat dijadikan kawasan perumahan memiliki revenue stream yang baru dan mampu memuaskan pelanggan dalam memberikan fasilitas clubhouse. Kemudian adaptasi. Yang pertama ada open environment, yakni pembuatan lingkungan perumahan yang lebih terbuka, hijau, dan asri, sehingga pemukiman yang memiliki lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi penghuninya. Kedua, jika rumah saat ini dijual dengan luas bangunan yang lebih kecil, maka untuk membuat kesan rumah tetap besar, interior dapat dibuat secara off level, di mana tempat tidur dan beberapa ruangan dalam rumah dibuat secara bertingkat. Yang ketiga, karena rumah sempit dan tidak memungkinkan untuk penghuni memiliki taman yang luas, maka hunian bisa menawarkan untuk calon konsumen yang memiliki tanaman gantung di rumah dan membuat akses maupun fasilitasnya. Yang kemudian ada modify. Yang pertama ada smart home service, di mana akses untuk lampu, listrik, dan air diintegrasikan dengan teknologi otomatis agar memudahkan penggunanya dalam mengelola rumah. Yang kedua ada smart lock,
menggunakan kartu atau sidik jari sehingga keamanan hunian semakin lebih baik dan menghindari dari pembobolan, maling, atau pencurian rumah. Ketiga, ada akses masuk klaster bisa dilakukan dengan menggunakan kartu akses khusus pemukim agar menjadikan kawasan lebih aman dan tidak sembarangan orang masuk ke kawasan tersebut. Terakhir, ada electronic gate agar penduduk merasa lebih mudah untuk memasukkan mobil mereka dalam carport tanpa harus menggunakan kunci yang terkadang bisa hilang. Selanjutnya ada put to another use, memanfaatkan produk untuk keperluan lainnya atau menggali potensi target market yang berbeda dengan yang sebelumnya. Yang pertama ada bisa membuat pembangunan kawasan villa di sekitar perumahan untuk membuat kesan eksklusif. Yang kedua, pembangunan daerah urban dan komersial yang menunjang majunya daerah pemukiman dan minat pembeli akan hunian. Ketiga, bisa selain dijual, rumah bisa disewakan atau dikontrakkan kepada masyarakat yang berminat untuk tinggal sementara di lingkungan Citraland. Kemudian ada eliminate, dikarenakan berdasarkan survei beberapa orang yang kurang menyukai desain interior yang ada, desain interior merupakan selera pribadi masing-masing orang, maka sebaiknya perumahan tidak usah terlalu mendetail pada pemilihan interior dan perabotan, dan memberikan customer keleluasan dan kebebasan untuk memilih interior yang diinginkan. Dan terakhir ada reverse. Yang pertama yaitu merubah mindset pandangan orang terhadap Citraland sehingga banyak millennials yang mencari tahu dan membeli rumah di Citraland. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat spesifikasi rumah yang tidak terlalu mahal. Kemudian sebaiknya rumah tetap ditambahkan pagar untuk membuat lingkungan rumah yang nyaman dan tertutup. Yang terakhir, membuat akses jalan yang lebih baik sehingga arah masuk dalam Citraland Northwest tidak terlalu jauh dan terpencil. Oke, yang selanjutnya prototype. Next. Nah, ini prototipe yang kami ajukan. Yang pertama ada smart home service, di mana akses untuk lampu, listrik, air, itu semua diintegrasikan dengan teknologi otomatis agar memudahkan penggunanya mengelola rumahnya dengan mudah. Next. Nah, yang kedua, kita juga punya prototipe yang smart lock. Jadi, mengimplementasikan smart lock menggunakan kartu atau sidik jari, sehingga keamanan hunian semakin baik dan menghindarkan dari pembobolan, maling, atau pencurian rumah. Next. Nah, yang ketiga ada kartu akses khusus pemukim. Jadi akses masuk klaster itu bisa dilakukan dengan menggunakan satu kartu akses khusus pemukim agar menjadikan kawasan lebih aman dan tidak sembarang orang itu bisa masuk dalam kawasan tersebut. Dan juga dilengkapi dengan electronic gate agar penduduk merasa lebih mudah untuk memasukkan mobil mereka dalam carport tanpa harus menggunakan kunci yang terkadang itu kuncinya bisa hilang. Next. Nah, ini prototipe desain rumah yang kami ajukan. Nama klasternya kita kasih nama klaster Millennial Residence. Jadi luas ruangan sempit yang kurang bisa menjadikan kesan rumah tampak besar dan luas, harus ada perbaikan lagi dalam tata letak ruang. Nah, agar penempatan setiap interior dan ruangan bisa membuat kesan rumah itu menjadi luas dan lebar meskipun tanah bangunan itu kecil atau sempit atau tidak luas. Next. Nah, ini adalah prototipe coworking space. Jadi kami punya ide. Jadi coworking space itu sebuah ruang kerja baru di mana kita bekerja bersamaan dengan orang lain dari perusahaan yang berbeda di satu tempat yang sama. Nah, coworking space ini mengedepankan konsep sharing dalam satu ruangan yang terdapat berbagai individu, komunitas, perusahaan, dan startup. Jadi kita buat coworking space untuk warga yang ingin memanfaatkan tempat untuk bekerja atau santai begitu, atau kumpul dengan komunitas lain. Next. Ya. Lalu yang selanjutnya yaitu tes. Next, Jan. Next.
Ya, untuk hasil survei. Tujuan survei yaitu kami ingin mengetahui apakah ide yang kami berikan, coba balik lagi, Jan. Tujuan survei yaitu kami ingin mengetahui apakah ide yang kami berikan sudah cocok untuk selera generasi milenial saat ini. Yang pertama yaitu indikator permasalahan. Yang kedua, metode yang kami gunakan saat ini adalah dengan menggunakan Google Form yang kami sebarkan melalui story media sosial kami, atau dengan meminta teman-teman ataupun orang lain yang kami PC satu persatu. Lalu untuk responden yang sesuai, responden yang kami tuju yaitu responden yang memilih milenial kisaran usia 20-40 tahun. Next. Nah, ini untuk hasil analisa rata-rata dari hasil survei adalah responden yang mengikuti survei berusia produktif antara 17 sampai 27 tahun. Responden sebesar 53,3% pada usia produktif rentang 20 sampai 21 tahun. Next. Lalu yang selanjutnya hasil analisa untuk jenis kelamin atau demografi. Hasil survei responden yang mengikuti survei dengan demografi berjenis kelamin wanita sebesar 33,3% dan 66,7% jenis kelamin laki-laki sebagai responden sebanyak mengikuti survei. Next. Lalu yang selanjutnya hasil survei dari pekerjaan. Hasil survei responden yang mengikuti survei dengan demografi pekerjaan sebanyak 89,3% adalah mahasiswa. Lalu yang sisanya generasi milenial, yaitu dosen, wira swasta, barista, dan freelance. Next. Ini untuk hasil analisa dari domisili. Responden dari berbagai kota dan provinsi, terdiri dari Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, dan Sumatera. Dari hasil terbanyak responden berasal dari Jawa Tengah. Next. Ya, responden telah mengunjungi kawasan Northwest Australian lebih banyak dari hasil ini. Responden telah mengunjungi kawasan Northwest Australian lebih banyak 68% dan 32% responden tidak pernah mengunjungi Northwest Australian. Artinya, responden yang mengikuti survei lebih banyak tahu tentang Northwest Australian. Next. Ya, dalam survei terdapat penjelasan mengenai prototipe smart home service hunian milenial untuk Ciputra Northwest. Responden sebanyak 97,3% tertarik dengan prototipe yang telah diajukan. Prototipe menarik bagi responden. Next. Di dalam survei terdapat penjelasan pengenalan prototipe Smart Lock Home hunian millennials untuk Ciputra Northwest. Responden sebanyak 92% tertarik dengan prototipe Smart Lock yang telah diajukan. Prototipe menarik bagi responden, hanya 8% yang ragu-ragu. Next. Dalam survei terdapat penjelasan pengenalan prototipe Dana hunian millennials untuk Ciputra Northwest. Responden sebanyak 80% merasa tertarik dengan prototipe yang telah diajukan. Prototipe menarik bagi responden, hanya 13,3% yang ragu-ragu dan tidak menarik. Next. Dalam survei terdapat penjelasan pengenalan prototipe akses khusus user millennials untuk Ciputra Northwest. Responden sebanyak 89,3% merasa akses khusus user millennials menarik dengan prototipe yang telah diajukan. Prototipe menarik bagi responden, hanya 8% yang ragu-ragu atau tidak tertarik. Next. Dalam survei terdapat penjelasan pengenalan prototipe co-working space user millennials untuk Ciputra Northwest. Responden sebanyak 88% merasa co-working space khusus user millennials menarik dengan prototipe yang telah diajukan. Next. Bagi responden, dari kelima prototipe yang telah diajukan, hasil analisa kami diurutkan dari hasil terbanyak hingga terendah.
sebanyak 77,3% mayoritas responden tertarik pada smart home service, 36% konsep smart lock, 26,7% konsep co-working space, konsep luas bangunan hunian 25,3%, dan akses masuk klaster 17,3%. Next. Hasil analisa harga ideal menurut responden, 41,3% memilih harga hunian ideal 500 juta hingga 1 miliar. 32% 1 sampai 2 miliar, 14,7% 2 miliar sampai 5 miliar. 8% memilih kurang dari 1 miliar. Harga ideal yang dapat dijangkau responden rata-rata 500 juta hingga 1 miliar. Next. Kesimpulan survei, milenial tertarik dengan prototipe yang kami ajukan. Dari kelima prototipe yang kami ajukan, nilai ketertarikan paling tinggi pada prototipe smart home sebanyak 77,3%, diikuti smart lock 36%, working space 26,7%, desain perumahan 25,3%, one key system 17,3%. Prototipe dapat diajukan untuk pembangunan properti Citralen Northwest. Kebanyakan dari responden lebih menyukai konsep smart home. Hal ini disebabkan karena sebagian responden kami rata-rata berusia 17 sampai 27 tahun, yang dimana mereka sudah terbiasa hidup dengan hadirnya teknologi, yang membantu dan meringankan pekerjaan mereka. Hadirnya konsep smart home tentunya menjadi salah satu daya tarik karena generasi muda saat ini sudah menganggap itu sebagai hal utama di saat mereka memilih konsep hunian yang akan mereka jadikan tempat tinggal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.